kasih. Perkenalkan, saya Sandra dari SMA Sultan Iskandar Muda. Pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan singkat mengenai Gereja Kristen Pakpak Dairi atau GKPPD. Yuk simak videonya. Nah, pertama-tama kita masuk ke latar belakang lahirnya GKPPD di Indonesia. Kekristenan mulai masuk ke wilayah Pakpak Dairi melalui para misionaris Jerman dari Rheinische Missionsgesellschaft atau RMG pada akhir abad ke-19. Pada awalnya, jemaat Pakpak bergabung dengan Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Namun, seiring waktu muncul perasaan kurang terwakili karena adanya perbedaan bahasa, budaya, dan adat antara masyarakat Pakpak dan Batak Toba. Hal ini mendorong umat Kristen Pakpak untuk membentuk gereja yang lebih sesuai dengan identitas budaya mereka sendiri. Setelah melalui berbagai rapat dan perjuangan, akhirnya pada tanggal 25 Juli 1991, berdirilah Gereja Kristen Pakpak Dairi atau GKPPD. Gereja ini hadir untuk mewujudkan pelayanan Kristen yang mandiri, kontekstual, dan berakar pada budaya Pakpak. Nah, teman-teman, ini adalah nama dan jabatan pengurus pucuk pimpinan GKPPD periode 2021 sampai 2026. Yang pertama, Pendeta Abednego Padang BTH MTH yang sebagai Bishop, dan yang kedua, Pendeta Johnson Anakampun STHMM yang sebagai Sekretaris Jenderal. Nah, ini adalah salah satu tokoh pendeta yang menginspirasi dari GKPPD menurut saya, yaitu Pendeta Dr. A.T. Boang Manalu. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh penting yang berperan besar dalam memperjuangkan kemandirian dan pengakuan resmi GKPPD sebagai gereja yang berdiri sendiri, terpisah dari induk gereja sebelumnya yaitu HKBP. Pendeta Boang Manalu menginspirasi karena dedikasinya yang tinggi terhadap pelayanan umat di daerah Pakpak, semangatnya menjaga identitas budaya sekaligus iman Kristen, dan keberaniannya membangun gereja lokal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Singkatnya, beliau bukan cuma pendeta di mimbar, tapi juga visioner yang berjuang agar gereja bisa tumbuh dari akar budaya sendiri tanpa kehilangan kekuatan iman. Nah teman-teman, ini adalah yang paling terakhir, yaitu pelajaran-pelajaran baik apa yang bisa kita dapat dari Gereja Kristen Pakpak Dairi. Yaitu yang pertama, pemeliharaan iman dan tradisi lokal. GKPPD memainkan peran penting dalam memelihara iman Kristen, sekaligus merangkul dan mengintegrasikan tradisi serta budaya Pakpak. Ini menunjukkan pentingnya menghargai akar budaya sambil menjalankan keyakinan agama, menciptakan identitas yang kuat dan kohesif bagi jemaatnya. Yang kedua, pelayanan holistik. Gereja tidak hanya berfokus pada aspek rohani, tetapi juga aktif berkontribusi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial di masyarakat. Pelajaran yang bisa diambil adalah pentingnya iman yang diwujudkan melalui tindakan nyata untuk kesejahteraan komunitas secara keseluruhan atau pelayanan diakonia. Yang ketiga, peran dalam perdamaian dan toleransi. Di tengah masyarakat yang majemuk, GKPPD mengajarkan nilai-nilai kasih, toleransi, dan perdamaian. Hal ini menyoroti peran institusi keagamaan sebagai agen perdamaian dan kerukunan antar umat beragama atau suku. Yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Selain bantuan material, gereja berupaya memberdayakan mereka yang membutuhkan dan memberikan dukungan spiritual, menunjukkan pendekatan yang berkelanjutan dalam membantu jemaatnya keluar dari kesulitan sosial. Baik teman-teman, segini aja penjelasan singkat dari saya mengenai Gereja Kristen Pakpak Dairi. Maaf kalau ada kesalahan kata ataupun informasi yang saya berikan kurang tepat. Shalom semuanya.